Halo, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Purnami. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika NIM 2015 05 1018. Baik, di sini aku akan membawakan suatu materi, yaitu yang pertama tentang sistem bilangan komputer, kemudian selanjutnya ada ke konversi bilangan, dan yang terakhir ke operasi bilangan. Simak video aku ya. Baik, yang pertama di sini aku akan menjelaskan tentang sistem bilangan komputer. Untuk anak teknik informatika sudah tidak jarang lagi kan mendengar apa sih itu sistem bilangan pada komputer. Di sini aku menjelaskan sedikit saja ya, terutama dalam segi teorinya aku akan jelaskan sedikit. Di sini, sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang dimasukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Dalam hubungan dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan, yaitu 1 biner, 2 oktal, 3 desimal, 4 heksadesimal. Yang dimana biner itu bilangan berbasis 2, dan oktal itu bilangan berbasis 8, dan desimal bilangan berbasis 10, dan yang terakhir itu ada heksadesimal, yaitu bilangan berbasis 16. Kemudian di sini aku akan jelaskan yaitu biner. Dalam sistem biner mempunyai simbol angka sebanyak 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1. Contohnya yaitu teman-teman bisa lihat ya, ini contohnya. Nanti di belakang aku akan jelaskan secara detail. Untuk yang kedua yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal itu bilangan berbasis 8. Sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit angka, yaitu dari 0 hingga 7. Setiap angka memiliki dengan yang dimiliki yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam sistem angka bilangan oktal. Basis sistem angka oktal ini adalah 8 karena hanya memiliki 8 digit angka. Yaitu kemudian ini contohnya yaitu sebagai berikut. Terus nanti aku akan jelaskan lagi. Kemudian ke bilangan desimal atau bilangan basis 10. Sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari yaitu 0 hingga 9. Setiap angka mewakili dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Nanti aku akan jelaskan ulang lagi secara detail. Kemudian yang keempat ada heksadesimal atau bilangan basis 16. Heksadesimal ini basis 16 yang mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 16 buah simbol. Setiap angka mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan yang terakhir adalah F. Ini contohnya. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut ke konversi bilangan. Untuk konversi bilangan di sini dibilang cukup rumit ya. Tapi untuk anak teknik informatika ini dianggap B aja ya. Jadi untuk teorinya itu konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lainnya. Dan selanjutnya di sini aku akan berikan suatu cara penyelesaian untuk konversi bilangan, karena teman-teman kan sudah tahu kalau matematika itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Maka dari itu, kita simak video aku selanjutnya ya. Let's go! Di sini langsung saja sebagai contoh, yaitu contohnya 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 biner.
kita ubah ke bilangan oktal. Teman-teman harus tahu bahwa nilai 0 bilangan oktal itu berbasis 8, itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 0 itu 0, 0, 0, 1 itu 0, 0, 1, 2 itu 0, 1, 0, 3 itu 0, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5 itu 1, 0, 1, dan 6, 1, 1, 0, dan yang terakhir 7 itu 1, 1, 1. Jadi kita ambil dari belakang, kita mengambil digit angka, itu dimulai dari 3 digit angka dari kanan. 0, 1, 0 itu adalah 2, 1, 0, 0 itu adalah 1, dan 1, 0, 1 adalah 5. Jadi nilai 101, 001, 010 biner sama dengan 512 bilangan oktal. Kita langsung saja contoh, yaitu 1, 1, 0, 0, 1 biner sama dengan berapa nilai desimalnya. Kita tulis ulang 1, 1, 0, 0, 1. Karena bilangan biner, teman-teman harus ingat biner itu berbasis 2 angka, yaitu 0 dan 1. Kita kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan untuk pangkatnya kita mulai dari bawah, yang dimulai dari kanan dengan dimulai dari pangkat terkecil, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 kali 2 pangkat 1, 0, 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Kita jumlahkan biasa, 16 tambah 8 tambah 1 sama dengan 25. Jadi 11001 biner sama dengan 25 dalam desimal. Langsung ke contoh, yaitu contohnya 110 110. Bilangan biner kita ubah ke heksadesimal. Untuk heksadesimal itu kita tahu bahwa berbasis 16 angka, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai E. Maksud saya sampai F. Kemudian kita ambil 4 angka, yaitu 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kita buat ulang di bawah 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 itu adalah nilai 6, dan 1, 1 kita tambahkan 0, 0. 1, 1, 0, 0 itu adalah nilai dari 3. Jadi nilai 110 110 itu adalah 36 dalam heksadesimal. Contohnya yaitu 125 desimal, kita ubah ke nilai biner. Kita tulis dalam biner, saya ingatkan lagi, biner itu berbasis 2 angka, maka kita tulis 125 dibagi 2 sama dengan 62. Kita tulis sisa 1, kemudian 62 dibagi 2 sama dengan 31 sisa 0,
dan 31 kita bagi 2 sama dengan 15 sisa 1, dan 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1, 7 bagi 2 sama dengan 3 sisa 1, dan 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Di sini kita menggunakan suatu bilangan ini harus habis atau lebih kecil dari 2, karena di sini nilai bilangan biner. Maka n itu lebih kecil dari 2. Jadi nilai 125 desimal itu kita tulis ulang, yaitu 1 1 1 1 1 0 1. Kita tulis ulang 1 sebanyak 1 2 3 4 5 0 1 biner. Contohnya yaitu 1327 desimal kita rubah ke nilai oktal. Dan sama seperti desimal ke biner, tapi ingat di sini oktal. Jadi kita tulis 1327 dibagi 8 sama dengan 165 dengan sisa 7. Kemudian 165 dibagi 8 lagi, yaitu 20 sisa 5, dan 20 ini kita bagi lagi dengan 8, yaitu dengan sama dengan 2 dengan sisa 4. Kita tulis ulang, yaitu 2 4 5 7. Jadi nilai dari 1327 desimal sama dengan 2 4 5 7 nilai oktal. Nah, langsung ke contoh, yaitu contohnya 23600 desimal sama dengan berapa nilai dari heksadesimalnya. Kita tulis ulang, dibagi 16 sama dengan 1475 dengan sisa 0, dan 1475 kita bagi lagi 16 sama dengan 92 sisa 3, kemudian 92 kita ubah lagi dibagi 16 sama dengan 5 dengan sisa 12. Dalam heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16 yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai F. Kita tulis 5 bawah ke atas dan 12. 12 dalam bilangan heksadesimal itu menunjukkan angka atau huruf C. Tulis 5C 30. Sudah. Nilai 23600 desimal sama dengan 5C30 heksadesimal. Sini contohnya yaitu 546 oktal kita ubah menjadi bilangan biner. Oktal. Di sini saya mengingatkan lagi nilai oktal itu dimulai dari 0, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 0 itu 0, 0, 0, dan 1 itu 0, 0, 1. 2 itu 0, 1, 0. 3 itu 1, 1, 0. 4 itu 0, maksud saya 1, 0, 0. Untuk 3 itu 0, 1, 1. Kemudian 5 itu 1, 0, 1, dan 6, 1, 1, 0, dan 7, 1, 1, 1. Untuk nilai 5 yaitu 1, 0, 1. Dulu 1, 0, 1. Kemudian 4, 1, 0, 0. 1, 0, 0. 6, 1, 1, 0. Jadi nilai 5, 4, 6 oktal sama dengan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 nilai biner. Langsung contoh, yaitu contohnya 137 oktal kita rubah ke desimal. Kita tulis ulang 137. Untuk ini kita kalikan. Ingat bilangan oktal. Oktal itu berbasis 8. Kita kalikan 8. Dan untuk pangkatnya kita mulai dari pangkat terkecil yang dimulai dari kanan. 0, 1, 2. Kemudian 1 kali 8 pangkat 2 itu adalah 64. 8 pangkat 1, 8. 8 kali 3 itu 24. Kemudian untuk 8 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Kita jumlahkan seperti biasa, yaitu 447 dengan 5. 6 tambah 2 jadi 137 oktal sama dengan 95 bilangan desimal. Sekarang kita ke oktal ke heksadesimal. Ingat, heksadesimal, saya ulang lagi, itu angkanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Misalkan saya ambil contoh, yaitu contohnya 4A oktal, kita ubah ke heksadesimal. Teman-teman harus ingat, A itu menunjukkan nilai 10, B 11, 12, 13, 14, 15. Di sini ada cara yang sederhana, itu teman-teman harus ingat dengan nilai 1, 2, 4, 8. Untuk A itu kita buat ulang 4A. Untuk 4 kita dapat tuliskan 0, 1, 0, 0. 4 itu 0, 1, 0, 0, dan A itu 10. 10, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Jadi kita tulis ulang 4A oktal sama dengan 0, 1, 0, 0,
1010 heksadesimal. Yaitu B29 heksadesimal kita berubah ke bilangan biner. Teman-teman harus ingat bilangan biner berbasis dua angka, yaitu 0 dan 1. Untuk B itu dalam heksadesimal menunjukkan nilai 11. Kemudian kita ingatkan lagi, yaitu 1, 2, 4, 8. Untuk B itu 1, 0, 1, 1. Untuk 2 itu 0, 0, 1, 0. Kemudian untuk 9 yaitu 1, 0, 0, 1. Kita tulis ulang. Jadi B29 heksadesimal sama dengan 1011 0010 1001 biner. Kita gunakan contohnya, yaitu 2AF heksadesimal kita rubah ke bilangan desimal. Di sini saya mengingatkan lagi, yaitu A, B, C, D, E, dan F. A itu nilainya 10, B 11, C 12, D 13, 14, 15. Kita tulis ulang, yaitu 2, A itu 10, F itu 15. Ya, kita kalikan. Ingat, di sini adalah heksadesimal. Heksadesimal itu bilangan berbasis 16. Kita kalikan 16, 16, 16. Kita mulai pangkat dari kanan dengan dimulai dari pangkat terkecil. Kita kalikan, yaitu 2 kali 16 pangkat 2 sama dengan 5, 1, 2. Kemudian 10 kali 16 itu 160. 15 kali 16, 16 pangkat 1 berarti 15. Kita jumlahkan, itu 7, 1 tambah 6, 7, 8, tambah 1, 6. Jadi 2AF desimal sama dengan 687 desimal. Kita pakai contohnya, yaitu 3A2 heksadesimal sama dengan berapa nilai oktalnya. Di sini kita tulis ulang, yaitu 3A2. 3 itu 1100, kemudian A itu ingat 10 itu 1010, dan 2 itu 0010. Kemudian kita ambil, kita tulis ulang, itu 0011 1010 0010. Karena di sini bilangan oktal, kita ambil 3 digit angka dari belakang. Dan kita tulis 3A2 heksadesimal sama dengan 010 itu, kita mulai dari depan. 001 itu 1,
110 itu 2 tambah ini 1 3, kemudian 100 itu 4, 010 itu 2 oktal. Jadi 3A2 heksadesimal sama dengan 1342 nilai oktal. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke operasi bilangan. Di sini yang pertama itu ada operasi sistem bilangan biner. Untuk penjumlahannya memiliki aturan dasar penjumlahan bilangan biner, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan simpan 1. Kemudian untuk pengurangan memiliki juga aturan dasar pengurangan bilangan biner, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 0 dikurang 1 sama dengan 1 dengan pinjam 1 di depannya. Untuk contoh soalnya, simak video selanjutnya. Yang pertama ada penjumlahan. Kita langsung contohnya, yaitu 100 ditambah 110 sama dengan, kita tulis 100 sesuai dengan aturan penjumlahan bilangan biner, itu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, turun 1. Kita bisa mencocokkan, yaitu 100 itu adalah nilai 4 dan 110 adalah nilainya 6. Kemudian kita jumlahkan 1010 itu bernilai 10. Jadi benar 100 tambah 110 sama dengan 1010. Untuk pengurangan kita ambil contoh, yaitu 1111 dikurang 1000 sama dengan, kita pakai pengurangan dalam aturan biner. Kita tulis ulang, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 0 sama dengan 1, dan 1 kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita bisa buktikan, yaitu 1111 sama dengan 15, 1000 sama dengan 8, dan 0111 itu 7. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi 1111 dikurang 1000 sama dengan 0111. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keperkalian bilangan biner. Untuk dasar perhitungan bilangan perkalian bilangan biner, yaitu kita memiliki aturan, yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Berikut contoh soalnya. Ambil contoh, yaitu 100 dikali 110 sama dengan, kemudian kita kalikan dengan perkalian susun, tapi menggunakan aturan perkalian pada bilangan biner. 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Di sini kita menggunakan penjumlahan bilangan biner. Itu 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 1 turun 1. Jadi 100 dikali 110 sama dengan 11000. Di sini kita bisa buktikan 100 adalah 4, 110 adalah 6,
Dan di sini 11000 adalah 24. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian yang kedua ada operasi sistem bilangan oktal. Yang pertama ada penjumlahan. Adapun langkah-langkah dalam penjumlahan bilangan oktal yaitu pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal, rubah dari hasil desimal ke oktal, dan tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasil pertambahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk pertambahan kolom selanjutnya. Untuk contohnya yaitu 355 ditambah 226 sama dengan, kita tulis ulang, 355 ditambah 226. Di sini 5 ditambah 6 itu 11. Karena 11 itu masih bilangan desimal. Di sini bilangan oktal, berarti 11 dikurang 8 sama dengan 3. Kita tulis di sini sisanya adalah 3. Dengan tetap menyimpan 1 di depannya, yaitu kemudian 1 ditambah 5 adalah 6, 6 ditambah 2 itu adalah 8. Dalam bilangan oktal, kita tuliskan 8 itu 0 dengan simpan 1. Kemudian 1 tambah 3 itu 4, 4 tambah 2, 6. Jadi 355 ditambah 226 sama dengan 603 dalam bilangan oktal. kemudian kita lanjut ke pengurangan bilangan oktal. Pada pengurangan bilangan oktal, lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit sebelah kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih besar, maka hasilnya akan ditempatkan sebagai hasil pengurang. Apabila jika bilangan yang dikurangi lebih kecil, maka akan terjadi boro atau pinjam 1 dari digit di sebelah kirinya. Pada bilangan desimal, angka 1 yang dipinjam bernilai 10, sedangkan pada bilangan oktal angka 1 ini bernilai 8 angka. Itu contohnya sebagai berikut. Contoh soal yaitu 413 dikurang 165. Kita tulis ulang. 3 dikurang 5 pasti tidak bisa, yaitu kita pinjam di depan. Di sini bilangan oktal. Oktal itu satu peminjaman bernilai 8. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Di sini masih sisa 0, karena 0 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjamkan di depan dengan satu digit angka, yaitu ya karena satu digit angka dalam oktal itu bernilai 8, jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Sisa 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 413 dikurang 165 sama dengan 226. Kemudian kita lanjut ke perkalian pada bilangan oktal dan pembagian pada bilangan oktal. Untuk perkalian pada bilangan oktal, cara pengkaliannya itu hampir sama dengan perkalian desimal. Hanya saja setiap hasil perkalian jika lebih dari 7, maka harus melalui operasi modulus pembagian 8 terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan penjumlahan secara oktal. Kemudian untuk pembagian pada bilangan oktal terbilang cukup rumit. Caranya hampir sama dengan pembagian desimal, hanya saja bilangan harus dibagikan secara oktal, yang artinya kita harus mengetahui hasil perkalian oktal dari pembaginya. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Ini contohnya yaitu 16 dikali 14 sama dengan, kita tulis ulang, yaitu 16 dikali 14. Dalam bilangan oktal kita kalikan satu-satu, yaitu tuliskan di sini 16 dikali 4 dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 ini masih dalam keadaan desimal.
Di sini karena diminta adalah bilangan oktal, kita rubah 24 desimal ini menjadi oktal, yaitu 30 oktal. Kita tulis 30. Kemudian 4 kali 1, 4 dalam desimal 4, dan dalam oktal pun nilainya 4. Kita tambahkan di sini dengan penjumlahan bilangan. 0 kurang 4, 70. 70-nya ini kita tulis di depan. Kemudian perkalian 16 dikali 1. 16 kali 1 pasti hasilnya 16. Kita tulis 16. Bahkan kemudian 0 turun 0. Kemudian untuk di sini 7 ditambah 6 itu adalah 13. Karena di sini oktal, berarti 13 dikurang 8 sama dengan 5. 5-nya ini kita taruh di bawah dengan disimpan 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. Jadi 16 dikali 14 dalam bilangan oktal adalah 250. Di sini contoh soalnya yaitu 356 dibagi 16 sama dengan, kita gunakan pembagian susun. Kita turunkan 356 dibagi 16. Di sini kita menggunakan istilah coba-coba, yaitu secara oktal. Ingat, secara oktal. 1 dikali 16 dalam oktal sama dengan 16. Kemudian 2 dikali 16 dalam oktal sama dengan 34 oktal. Di sini karena 35 kita gunakan 34, yaitu 16 kali 2 yaitu 34. 5 kurang 4, 1, turun 6. 16 kali 1 dengan 16 kurang dengan 0. Jadi 356 dibagi 16 sama dengan 21. Baik, untuk selanjutnya yaitu ke operasi sistem bilangan heksadesimal. Di sini yang pertama ada penjumlahan bilangan heksadesimal. Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisanya akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15 angka. Kemudian untuk pengurangan bilangan heksadesimal, pada pengurangan ini jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau boro pada tempat yang lebih tinggi dengan peminjaman satu angka itu bernilai 16. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Kita ambil contoh 357. Maaf, kita ulang. 357 ditambah A8E sama dengan, kita buat ulang, 357 ditambah A8E apa? Di sini 7 ditambah E itu adalah 14. Jadi 7 ditambah 14 sama dengan 21. Karena di sini heksadesimal, jadi 21 dikurang 16 sama dengan 5. Kita tulis 5, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 5 itu 6, 6 ditambah 8 itu adalah 14. 14 dalam heksadesimal itu menunjukkan bilangan E. Kemudian 3 ditambah A.
A dalam heksadesimal itu menunjukkan nilai 10. Kemudian 10 ditambah 3 adalah 13. 13 dalam heksadesimal itu adalah D. Jadi 357 ditambah A8D sama dengan D E 5. Di sini kita ambil contoh A94 dikurang 6FB sama dengan, kemudian A94 6FB. Di sini teman-teman harus ingat B itu adalah 11. Jadi 4 dikurang 11 tidak bisa kita pinjam di depan karena di sini heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Kemudian kita tambahkan 16 ditambah 4 sama dengan 20. Terus 20 kita kurang 11 sama dengan 9. Kemudian di sini karena dipinjam 1 masih sisa 8. 8 dikurang F. F itu adalah 15. 8 dikurang 15 karena tidak bisa, kita justru akan meminjam di depannya. Yaitu 8 ditambah 16 sama dengan 24. 24 dikurang F. F itu adalah 15. 24 dikurang 15 sama dengan 9. Di sini karena A itu kan 10, karena dipinjam 1 masih sisa 9. Jadi 9 dikurang 6 adalah 3. Jadi A94 dikurang 6FB sama dengan 399. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke?